Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Bibi May yang menjadi Spider-Man dalam komik What If volume 1 issue 23. Bibi May yang ini bukan berasal dari Earth utama alias 616, melainkan dari Earth 3123. Di dunia ini ketika Peter Parker mendatangi pameran sains, dia lupa membawa bekal makan siangnya. Maka Bibi May pun bergegas menyusul Peter. Setibanya di sana, Bibi May lah yang digigit oleh laba-laba radioaktif, bukan Peter Parker. Dia merasa pusing, jadi dia segera pulang lagi setelah memberikan makan siang kepada Peter. Di jalanan, sebuah mobil yang tak bisa mengerem hendak menabraknya, tapi dia selamat karena mampu melompat dengan cepat dan menempel di tembok suatu bangunan. Ini tentu membuatnya terkejut. Ditambah lagi, dia juga bisa membengkokkan tiang lampu. Setelah menyadari bahwa dirinya kini memiliki kekuatan super, Bibi May memutuskan menjadi superhero dan menjahit suatu kostum. Pada saat itu dia juga sedang membuat roti, namun adonannya tidak menjadi roti, melainkan justru mengembang terlalu besar sampai keluar dari oven karena diberi terlalu banyak ragi. Dia kemudian berpikir untuk memanfaatkan adonan tersebut. Sementara itu di tengah kota, seorang penjahat bernama Leapfrog telah merampok satu toko permen. Leapfrog sendiri memasang pegas pada bagian kakinya supaya bisa melompat-lompat. Ketika Bibi May mengetahui kabar ini, dia segera berangkat untuk menghentikan Leapfrog, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dalam upaya ini, Bibi May menggunakan benang jahit super kuat untuk berayun. Perkelahian mereka menjadi berbahaya bagi Bibi May ketika Leapfrog bisa memukulnya sampai terjatuh dari atas bangunan tinggi. Untungnya Bibi May dengan sigap mengeluarkan adonan rotinya dan mendarat di situ. Jadi dia pun selamat, sedangkan baku hantam terus berlanjut. Secara kebetulan Peter Parker muncul di dekat mereka. Akibatnya perhatian Bibi May menjadi teralihkan dan dia lagi-lagi dipukul oleh Leapfrog. Meskipun begitu, selanjutnya Bibi May bisa fokus kembali. Karena tidak mau Peter terluka oleh Leapfrog, Bibi May pun memukul Leapfrog lalu menahan kakinya memakai adonan dan membantingnya ke pohon. Dengan demikian penjahat tersebut takluk. Saat itu Peter tidak menyadari bahwa superhero yang ada di depannya adalah bibinya. Maka dia berusaha mengusirnya, tapi Peter malah pingsan karena merasa terguncang menyaksikan perkelahian tadi. Sejak itu Bibi May terus berjuang membasmi kejahatan dengan nama Spider-Man. Karena tidak mau membuat Peter pingsan lagi, Bibi May bertekad untuk tidak akan mengungkapkan rahasianya pada Peter. Walaupun begitu, di kemudian hari Bibi May terpaksa melanggar prinsip ini pada event Spider-Verse. Tepatnya dalam komik Spider-Verse Team Up issue 3. Rumahnya didatangi oleh seorang inheritor bernama Karn. Supaya paman Ben dan Peter tidak dilukai oleh Karn, Bibi May memutuskan untuk mengungkapkan bahwa dirinya adalah Spider-Man. Dia juga mengaku bersedia dibunuh oleh Karn, sebab dia tahu bahwa Karn terlalu kuat untuk dihadapi. Dia hanya meminta agar Karn tidak mengganggu paman Ben dan Peter. Untungnya Karn tidak sempat membunuh Bibi May karena tiba-tiba muncul beberapa spider dari semesta lain, yaitu Spider-Girl Ashley Barton, Spider-Punk, Spider-UK, Spider-Girl Anya Corazon, dan Spider-Man India. Terjadi pertarungan antara para spider ini melawan Karn, hingga akhirnya mereka justru berhasil meyakinkan Karn untuk bergabung dengan pihak mereka dalam menghentikan para inheritor lainnya. Setelah itu para spider beserta Karn pergi dari dunia tersebut, meninggalkan Bibi May dan keluarganya yang kebingungan tentang apa yang telah berlangsung. Kalian ingin tahu tentang Spider-Man India, Spider-Punk, atau event Spider-Verse? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Spider-Man muncul lagi dalam komik Fall of Spider issue 2. Kini Peter sudah membuatkan alat penembak jaring dan perangkat komunikasi khusus bagi Bibi May. Dengan demikian Bibi May bisa lebih hebat lagi dalam menghadapi penjahat. Selain itu dia bisa diberi panduan dan informasi oleh Peter dan paman Ben ketika sedang beraksi. Suatu hari ketika sedang berpatroli, Bibi May diberitahu oleh Peter tentang adanya perampokan. Pelakunya adalah Vulture. Maka Bibi May langsung bergerak menghadangnya. Mereka berdua sempat berkelahi. Dalam baku hantam ini, Bibi May mengungkapkan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu tim. Ini membuat Vulture meremehkannya. Menurut Vulture, orang yang hebat adalah yang mampu beraksi sendirian tanpa bantuan orang lain. Vulture merasa Bibi May tidak layak untuk dilawan, jadi dia memilih untuk terbang pergi saja sambil membawa hasil curiannya. Tentu Bibi May tidak mau membiarkan Vulture kabur begitu saja. Dia menembakkan jaringnya kepada Vulture dan dibawa terbang. Jaring tersebut menempel pada mesin terbang Vulture sehingga terkena panas. Bibi May bertanya kepada Peter apa efeknya. Ternyata jaring buatan Peter menjadi keras apabila diberi panas. Ini memberi Bibi May suatu ide.
Begitu melihat jaringnya sudah cukup keras, dia mematahkannya, lalu dia melompat menerjang Vulture sambil menusuk mesin terbang menggunakan potongan jaring tadi. Tindakan ini membuat mesin Vulture rusak sehingga dia mulai meluncur turun. Bibi May dengan sigap mengikat Vulture dengan jaring dan membawanya kepada polisi. Bibi May juga memberikan nasihat kepada Vulture, yaitu bahwa bekerja dalam tim justru memberikan kekuatan, bukan menunjukkan kelemahan. Pada event Spider-Geddon, tepatnya dalam komik Spider-Geddon issue 5, Spider-Man ikut terlibat bersama banyak Spider lain ketika bertempur melawan para Inheritor. Pada akhir event ini, para Spider mengubah para Inheritor terkecuali Morlun menjadi bayi. Mereka sempat kebingungan siapa yang akan merawat bayi-bayi tersebut. Untungnya, Spider-Man bersedia melakukan tugas ini. Dia pun membawa semua bayi itu dan mengasuh mereka di dunianya. Kalian ingin tahu cerita Spider-Geddon? Kami sudah pernah membuat videonya. Spider-Man muncul lagi dalam komik Spider-Verse volume 3 issue 2. Suatu hari Bibi May sedang berjalan bersama Paman Ben dan Peter Parker. Sekarang Paman Ben dan Peter memakai alat penembak jaring juga. Sebenarnya Peter tidak senang melakukannya sebab tidak punya kekuatan super seperti bibinya. Tetapi Paman Ben menunjukkan bahwa mereka tetap bisa menolong orang lain. Paman Ben mencontohkan dengan cara menembakkan jaring secara diam-diam untuk membantu seorang anak yang ingin menyalakan lampu tanda untuk menyeberang jalan. Mereka bertiga juga berbincang tentang multiverse. Setiap perbedaan tindakan menyebabkan terjadinya universe baru. Jadi menurut Peter, jumlah universe ada triliun-triliunan, dan semuanya eksis pada saat yang bersamaan. Di tengah obrolan ini mendadak ada bahaya. Di dekat mereka muncul satu portal. Dari situ keluarlah Bibi May, Peter Parker, dan Paman Ben dari universe lain. Bedanya adalah mereka bertiga merupakan versi yang jahat. Selain itu, Bibi May yang ini menyatu dengan simbiot Carnage. Begitu melihat kedatangan orang-orang ini, Bibi May segera pergi untuk berganti kostum. Sementara itu, Paman Ben dan Peter bersikap waspada. Ketiga versi jahat menjelaskan bahwa mereka bertindak berdasarkan pemikiran tentang multiverse. Menurut mereka, adanya beragam universe membuat segalanya menjadi tidak berarti. Jadi lebih baik semuanya mati saja. Karena itu, sekarang mereka hendak melakukan pembunuhan. Pada saat itu, Bibi May datang lagi dengan mengenakan kostum Spider-Man. Dengan demikian, bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Mereka berkelahi melawan versi lain masing-masing. Di tengah situasi ini ada bantuan bagi pihak hero ketika Miles Morales tiba. Miles sendiri muncul di universe ini sebab dia memang sedang melakukan perjalanan menjelajahi multiverse. Berkat pertolongan Miles, 3 orang jahat bisa dihentikan. Tidak lupa Spider-Man dan Miles mengikat Carnage May dengan jaring. Namun di tengah kelegaan ini tiba-tiba ada portal antar universe lagi. Dari situ muncullah Miles Morales versi jahat dari universe lain. Miles jahat dengan cepat menyerang Miles Hero dan Spider-Man menggunakan serangan listrik, lalu membebaskan Carnage May. Meskipun begitu, para hero masih belum takluk. Miles tidak terlalu terpengaruh oleh serangan listrik tersebut, sedangkan Spider-Man tidak selemah perkiraan Miles jahat. Mereka berdua bangkit lagi dan berjuang melawan para musuh. Pertarungan pun kembali berlanjut. Sayangnya para hero merasa kewalahan, bahkan Peter Parker merasa mereka tak mungkin menang. Untungnya Paman Ben memberikan sebuah ide. Jika musuh tak bisa dikalahkan, maka dikirimkan saja ke tempat asalnya. Ini tentu butuh portal antar universe, jadi Peter memikirkan cara agar portal bisa tercipta. Dia menjelaskan bahwa harus ada tindakan yang sama oleh berbagai versi dari orang yang sama di beragam universe. Ini artinya segala versi Bibi May harus menembakkan jaring ke titik yang persis sama. Begitu mendengar penjelasan ini, Spider-Man menembakkan jaringnya ke simbol hati pada suatu kafe. Miles juga ikut membantu. Ternyata di banyak universe versi-versi lain Bibi May melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, sesuai perkiraan Peter, portal pun terbuka. Spider-Man lalu mengungkapkan kenapa memilih titik tersebut sebagai sasaran jaringnya. Simbol hati mengingatkannya pada Paman Ben dan Peter. Dengan kata lain, pilihan tersebut menunjukkan cintanya kepada keluarga. Rupanya rasa cinta ini dimiliki pula oleh banyak sekali versi Bibi May di multiverse. Itulah sebabnya cara tadi berhasil. Dengan terbukanya portal, orang-orang di sana merasakan efek tarikan. Namun keempat versi jahat masih berusaha bertahan. Ditambah lagi, portal juga mulai mengecil. Peter terpikir cara untuk membuat portal itu membesar, yaitu harus ada bantuan dari lebih banyak orang lain. Maka Peter mengajak Paman Ben untuk menembakkan jaring ke simbol hati juga. Dengan begitu, proses tadi berlangsung pula untuk bermacam-macam versi mereka berdua, sehingga portalnya menjadi semakin kuat.
Pada akhirnya, keempat orang jahat terhisap ke dalam portal. Kepada mereka, Paman Ben sempat memberikan nasihat, yaitu adanya banyak versi seharusnya bukan menunjukkan segalanya tidak berarti, melainkan justru bahwa segalanya itu penting. Dengan tersedotnya para musuh, portal pun menghilang. Setelah bahaya tersebut berakhir, Miles berbicara sebentar dengan orang-orang yang tadi berjuang bersamanya, sebelum kemudian dia berangkat melanjutkan penjelajahannya. Pada Miles, Spider-Man sempat memberikan pesan, yaitu bahwa kesuksesan mereka tadi membuktikan kebaikan memang lebih kuat dibanding kejahatan. Selanjutnya, Spider-Man kembali berpatroli menumpas tindak kriminal. Sementara itu, Peter Parker membawa pulang sesuatu dari kejadian tadi, yaitu potongan simbiot Carnage yang berasal dari Bibi May jahat. Peter memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan simbiot tersebut. Itulah pembahasan tentang Spider-Man. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.